Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini kita akan bahas tentang model perencanaan, ada advokasi dan partisipatif. Jadi dua pekan ini kita akan bahas tentang model perencanaan. Dalam dua pekan kita akan bahas model perencanaan. Untuk kali ini advokasi dan partisipatif. Untuk setelah UTS ada kolaboratif dan koordinatif kalau nggak salah. Nah, untuk sekarang kita buka dengan advokasi dan partisipatif. Jadi kenapa bisa muncul konsep atau model perencanaan advokasi ini? Karena sebelum advokasi ada model perencanaan yang komprehensif dan inkremental, di mana komprehensif ini seperti yang sudah disampaikan melalui materi sebelumnya, walaupun tidak tersurat, yaitu seperti perencanaan yang langsung mengambil kota secara utuh, gitu ya, komprehensif, menyeluruh. Jadi dari A sampai Z direncanakan dan umum, gitu ya. Kemudian untuk perencanaan inkremental itu mirip dengan materi sebelumnya, postmodern. Jadi dia merupakan perencanaan yang mengambil bagian per bagian sehingga tidak menyeluruh seperti komprehensif. Sehingga perencanaan yang dihasilkan itu sesuai dengan karakter masing-masing wilayah yang direncanakan. Tapi ternyata dua konsep ini belum berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga dirasa belum bisa nih dilanjutkan menggunakan model perencanaan yang ini, karena masalah dasar kemiskinan ini belum bisa teratasi. Kemudian di kalangan perencana itu timbul arogansi perencana. Ibaratnya kalau lagi ospek senior selalu benar. Nah, mulai muncul di kalangan perencana itu pasti benar. Walaupun mungkin dokumen perencanaan yang dibuat itu tidak selalu mengacu ke kawasan yang direncanakan. Jadi ketika dia salah pun, dia akan dianggap benar. Karena tidak banyak pakar perencanaan dan waktu itu masyarakat belum punya andil dalam proses perencanaan. Sehingga dengan mengaca dari masalah tersebut, muncullah perencanaan advokasi, termasuk kebutuhan akan pendekatan baru, ya, karena pendekatan sebelumnya, komprehensif dan inkremental itu belum bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, menurut Davidoff tahun 1965, jadi beliau ini yang pertama kali mengeluarkan istilah advokasi planning, perencanaan advokasi. Jadi perencanaan itu tujuan untuk membangun demokrasi perkotaan, di mana warga kota itu bisa berperan efektif dalam memutuskan kebijakan publik, serta mendorong rencana plural daripada rencana kesatuan. Ya, mirip-mirip postmodern gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana masyarakat bisa melakukan advokasi pada rencana untuk membentuk rencana alternatif di luar pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Jadi rencana yang sudah digagas pemerintah lewat Bapeda, Bappenas itu bisa dibanding gitu ya, ibaratnya di pengadilan itu sebenarnya kita nggak butuh ini, tapi kita arahnya harus seperti ini. Masyarakat itu bisa melakukan itu menurut Davidoff. Jadi akan didampingi oleh planner rencana yang berfungsi sebagai advokat, fungsi sebagai perwakilan hukumnya gitu. Nah, konsep ini cenderung memaksa badan perencanaan pemerintah untuk bersaing dengan kelompok perencanaan lain demi memenangkan dukungan politik. Jadi sama-sama menyampaikan rencananya, tinggal yang digolkan yang mana, gitu ya. Jadi Bapeda atau Bappenas punya rencana A, ternyata masyarakat di sana tidak setuju dan banding gitu ya, membuat rencananya sendiri. Nah, tinggal didukung yang mana. Jadi rencana advokasi itu berawal dari situ. Sebenarnya sih untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan gitu ya.
Jadi tidak serta-merta semata hanya menjalankan rencana dari pusat aja, tapi mereka juga punya suara untuk menyampaikan aspirasinya walaupun lewat banding gitu. Nah, dalam perencanaan advokasi, tugas perencana itu tidak hanya sekedar membuat rencana gitu ya, tapi juga harus menjadi advokat untuk apa yang dianggap tepat. Jadi mereka harus bisa menyampaikan ke masyarakat, harus bisa bernegosiasi dengan pengambil keputusan bahwa rencana yang dia angkat itu sebenarnya lebih tepat gitu ya. Dia harus bisa menjelaskan. Seperti misalnya ketika persidangan, seorang pengacara harus bisa menjelaskan kenapa kliennya tidak bersalah gitu ya. Nah, ini perencana juga bisa menjelaskan kenapa rencananya lebih baik. Kemudian harus terlibat secara menyeluruh dan terbuka dalam proses politik. Jadi perencana harus ikut dalam segala kegiatan pengambilan keputusan. Ketika ada diskusi, kemudian ketika ada public hearing, ketika ada musrenbang FGD, harus ikut supaya bisa menyampaikan usulan kebijakan bagi pembangunan masyarakat yang dia wakili. Kemudian punya kewajiban profesional untuk mempertahankan posisi yang mereka bela. Jadi harus bagaimanapun caranya mereka mati-matian untuk meyakinkan bahwa konsep yang diangkat, konsep alternatif yang diangkat itu lebih baik. Kemudian membantu proses evaluasi rencana. Jadi ketika rencana utama yang dari badan pemerintahan daerah, badan perencana daerah atau pusat itu sudah turun dan ternyata tidak sesuai, ya bantu evaluasi di mana ketidaksesuaiannya supaya ada rencana yang lebih baik. Kemudian melakukan tugas yang mirip dengan teknik hukum pemeriksaan silang. Ini ibaratnya saksi dari terdakwa itu ditanya oleh pengacara penggugat gitu kan. Jadi kita sebagai perencana kalau pakai konsep advokasi ini, kita akan terus mengecek rencana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pusat, cross check gitu ya. Terus men-challenge atau ya men-challenge itu, nanya-nanya gitu ya. Kalau sidang itu kan ditanya-tanya gitu ya. Kayak kalau sidang TA, kenapa kok begini ya, mirip seperti itulah. Jadi kita harus vokal terhadap perencanaan yang dibuat oleh daerah. Begitu juga sebaliknya, daerah pun akan mencecar rencana yang kita buat. Jadi saling ngotot, makanya ada di sini memiliki kewajiban profesional untuk mempertahankan posisi yang mereka bela. Kemudian melakukan pekerjaan pendidikan, nah, dalam artian menginformasikan kelompok lain tentang kondisi, masalah, pandangan dari kelompok yang diwakili. Jadi wajib menyampaikan kondisi dari kliennya kepada, dalam hal ini mungkin perencana daerah gitu ya. Kenapa kalau mereka bikin rencana alternatif? Karena kondisinya tuh begini, masalahnya begini. Kemudian pandangan dari masyarakat yang terkena rencana itu seperti ini, sehingga keluarlah rencananya ini. Dan kita jelaskan juga apa hak mereka di bawah hukum perencanaan. Menurut undang-undang itu posisinya di mana, kemudian apa program masyarakat, program pemerintah dalam rencana yang sudah disusun ini, dampaknya apa bagi mereka. Jadi kita harus menyampaikan secara lugas, secara lengkap, kondisi dari kelompok yang kita wakili. Nah, dengan berkaca pada hal ini, tugas-tugas yang saya sampaikan barusan, maka muncullah kritik terhadap perencanaan advokasi. Pertama, dari tugasnya jadi terlalu berat gitu ya. Yang awalnya merencanakan, menganalisis, memprediksi, untuk melihat trennya seperti apa, kemudian secara teori, kira-kira yang bisa sesuai dengan wilayah kajian itu seperti apa, ini malah harus mewakili klien, kemudian ikut serta dalam segala kegiatan politik,
dalam artian penentuan keputusan, lalu ikut serta juga dalam penjelasan kenapa hal ini penting untuk diberikan alternatif, kenapa rencana ini penting untuk dibuatkan alternatif, debat gitu ya. Jadi terlalu membebani tugas seorang perencana. Ini di luar job desk nih, kalau menurut kritiknya ya. Kemudian secara demografis, perencana advokat berbeda dengan kliennya. Jadi background demografisnya perencana itu pasti berbeda dengan klien yang diwakili, sehingga mungkin akan ada perbedaan pola pikir gitu ya. Jadi masyarakat itu menyampaikannya apa, ditangkap oleh perencana advokat itu apa, sehingga mungkin sulit untuk ditemukan kesimpulannya. Karena background demografisnya berbeda, secara budaya berbeda, secara pendidikan mungkin berbeda. Jadi mungkin masyarakat tahunya apa yang mereka inginkan, tapi perencana advokat itu inginnya masyarakat paham apa yang mereka butuhkan. Akhirnya diskusi yang panjang gitu ya. Dan membentuk mungkin rencana yang sebenarnya juga nggak terlalu sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian bisa membentuk ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi gitu ya. Jadi kalau ibaratnya persidangan tuh pasti ada yang kalah gitu ya. Jadi akan ada harapan nih, ekspektasi bahwa oh kalau kita sidang kita bisa jadi menang nih, rencana yang kita buat alternatif ini bisa digulirkan. Tapi kan nggak selalu seperti itu ya, karena mungkin saja ada sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat, misalnya karena perbedaan keinginan dan kebutuhan tadi gitu ya, sehingga akhirnya mungkin rencana alternatif yang disusun tidak lolos. Akhirnya dapat memperlemah pengaruh politis masyarakat miskin. Akhirnya akan terbentuk stigma bahwa kalian itu tahu apa sih gitu. Sudah sidang juga kalah. Sebenarnya kalian tuh nggak tahu butuh apa gitu. Ya ini karena penjembatanan antara masyarakat, perencana advokat yang secara demografis berbeda, itu akan menyulitkan membentuk sebuah dokumen perencanaan yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, maka dari itu muncullah perencanaan partisipatif, gitu ya. Di mana perbedaan dengan advokasi planning tadi, di mana advokasi planning itu masyarakat menggugat setelah rencana itu ada, gitu ya. Tapi kalau perencanaan partisipatif, ya sudah, kalian bikinlah perencanaan sendiri. Jadi partisipasi masyarakat itu dibuatkan porsinya, gitu ya. Jadi dianggap mitra sekarang, bukan lagi objek. Dari awal itu sudah dilibatkan. Jadi secara proses itu bukan lagi mencari-cari kesalahan, tapi memang membangun dari awal sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kerjasama gitu ya antara perencana dengan masyarakat. Tidak ada lawan di sini, gitu. Sehingga masyarakat bisa berperan secara aktif dalam penyusunan rencana, kemudian jadi stakeholder terbesar, jadi mitra, posisinya didengarkan. Nah, kenapa akhirnya partisipasi ini muncul? Karena rakyat itu adalah, masyarakat itu adalah tujuan akhir pembangunan. Pembangunan itu buat siapa? Buat masyarakat, buat rakyat. Gitu. Jadi tidak ada salahnya kita mendengarkan aspirasi mereka. Kemudian partisipasi itu akan mengangkat pride, harga diri, kebanggaan dari masyarakat, sehingga mereka akan meningkatkan moral. Mereka akan siap untuk menjalankan rencana yang sudah disusun, karena mereka dianggap turut serta dalam pengambilan keputusan penting. Kemudian muncullah sense of belonging gitu ya, moralnya naik, dia sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ya mereka siap menjalankan dan menjaga. Kemudian partisipasi ini menciptakan suatu lingkungan feedback, informasi feedback yang baik
terkait sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang kalau nggak ada partisipasi ini, pemerintah juga nggak tahu ada kondisi seperti itu. Kondisi yang tertutup, tidak kasat mata, tidak terasa, tapi masyarakat tahu. Nah, ini mungkin kalau di manajemen konflik ini adalah akar masalah gitu ya. Tidak terlihat, tapi sudah mengakar. Nah, akhirnya rencana yang dibuat, bangunan yang dibuat itu bisa dilaksanakan lebih baik. Karena startnya bukan dari nol, tapi dari modal yang sudah mereka punya. Karena kan sudah diambil tuh aspirasinya, kemudian informasi, sudah ada feedback. Jadi berangkatnya dari situ. Kalau perencanaan tanpa melibatkan masyarakat kan asumsinya nol sama sekali gitu ya. Ini rencana jalanin gitu. Nggak mau tahu mereka punya apa dulu, udah sampai mana sih kondisi wilayahnya. Tapi kalau ada partisipasi, startnya ya dari saat itu juga. Gitu. Kondisi mereka saat sekarang yang positif dikembangkan, yang negatif bisa dibuang. Kemudian partisipasi bisa memperluas wawasan penerima proyek pembangunan. Jadi dengan adanya proses partisipasi ini, mereka akan lebih paham. Gitu ya. Kenapa sih kok rencananya seperti ini? Apa manfaatnya buat masyarakat? Apa dampaknya? Kira-kira manfaat dan dampak ini porsinya bagaimana? Karena nggak mungkin juga ada perencanaan yang tidak ada pengorbanan yang harus dikeluarkan gitu ya. Tapi apakah sebanding dengan manfaat yang diberikan? Nah, kalau ada partisipasi ini, mereka paham betul. Karena kan dilibatkan dari awal. Ya, akhirnya legowo juga, ikhlas-ikhlas juga menerima konsekuensinya itu seperti ini ya. Gitu. Nah, dalam perencanaan partisipatif, pemerintah perannya adalah bersikap aspiratif. Jadi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu ditampung dan diperhatikan, nggak ditampung aja, nggak cuma dikumpulin tapi nggak dibaca gitu ya. Tapi diperhatikan dan juga sensitif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Jadi pemerintah itu peka, masyarakat itu sebenarnya butuh apa. Kemudian pemerintah itu perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah ini bisa mendayagunakan masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Jadi masyarakat itu dianggap sebagai mitra, sebagai subjek pembangunan, bukan jadi objek saja. Jadi mereka benar-benar kalau kurang ilmu diberi pelatihan, dibimbing, sehingga mereka bisa menghasilkan produk perencanaan yang dari mereka, untuk mereka, dan kualitasnya memang terjaga. Kemudian, pemerintah selanjutnya adalah membentukkan strategi agar hasilnya efisien dan efektif. Yaitu tadi, masyarakat background-nya beragam. Ada yang paham proses perencanaan, ada yang enggak. Jadi sebelum sama-sama jadi mitra dalam perencanaan, harus ada strateginya dulu sehingga kedua pihak bisa berperan secara optimal dan sinergis. Jadi mungkin ditetapkan dulu nih perannya apa supaya nggak overlap. Kemudian diberikan ilmunya dulu, disiapkan dulu masyarakatnya, baru diajak kerjasama. Jadi dari segi pembiayaan lebih efisien, dari segi hasil juga lebih efektif. Karena kalau langsung tanpa persiapan, mungkin malah keluar biaya besar ya, karena sudah keluar biaya perencanaan, masyarakatnya juga belum terlalu memahami, akhirnya jadi nggak maksimal. Kayak contohnya, sudah disiapkan FGD, sudah diundang, disiapkan snack dan segala macam gitu ya, nggak datang. Masyarakat mungkin belum merasa peran itu penting. Nah, itu yang perlu dikuatkan dulu. Nah, proses perencanaan partisipatif itu, masyarakat harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang real gitu ya. Masalah yang nyata di masyarakat, itulah yang kita penuhi. Sehingga dengan adanya pemenuhan kebutuhan yang real tadi, maka masyarakat akan terstimulasi
terdorong untuk merespon, karena jawaban dari masalah yang selama ini mereka hadapi itu kita tawarkan. Cuma kita butuh masukan dari Anda nih masyarakat. Nah, dengan demikian maka mereka akan tersimulasi, oh masalahnya kan diselesaikan nih. Secara sadar, secara yakin mereka akan beri feedback. Jadi bukan berupa misalnya susah gitu nyari informasi dari masyarakat diajak FGD nggak datang, karena mereka belum merasa bahwa ada masalah yang akan diselesaikan. Gitu. Makanya dari awal tuh berangkatnya dari masalah dan real, kebutuhan yang real dari masyarakat. Kemudian setelah merespon, maka itu bisa jadi motivasi bagi masyarakat untuk membangkitkan behavior, membangkitkan perilaku. Jadi masalahnya mereka kita angkat, kemudian mereka merasa tertolong, memberi feedback. Nah, feedbacknya itu kita gunakan, kita manfaatkan gitu ya, kita gunakan dalam proses dokumen perencanaan kita sampaikan ke masyarakat, maka mereka akan lebih termotivasi. Oh, ternyata saya ini didengar. Maka ketika sudah jadi, secara tidak langsung, secara ya memang saya tidak langsung mereka akan menjadi pemelihara juga gitu ya. Karena adanya sense of belonging tadi, karena ada aspirasi yang sudah diterima, mereka kan ikut menjaga lewat perilaku. Nah, proses perencanaan partisipatif ini juga merupakan bagian dari good governance. Karena salah satu indikator good governance adalah partisipatif. Masyarakat itu bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian, perencanaan partisipatif itu merupakan kesadaran bahwa pembangunan masyarakat itu sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan rencana tersebut. Jadi kalau rencana pembangunan itu menyangkut masyarakat, supaya sukses gimana? Ya masyarakat juga harus mau menjalankan itu gitu ya. Karena semua yang terlibat dalam sebuah program perencanaan atau program perencanaan itu harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Kemudian istilah stakeholder itu digunakan awalnya untuk model perencanaan partisipatif, pemangku kepentingan. Jadi siapa saja yang berkepentingan dalam proses perencanaan, apa perannya. Akhirnya stakeholder menjadi kata-kata yang melekat dengan proses ini. Jadi kalau kita bicara partisipatif, pasti kita bicara stakeholdernya siapa aja. Masyarakat, pemerintah, swasta. Dari masyarakat siapa aja stakeholdernya. Ketua desa misalnya, atau sesepuh, atau LSM, maksudnya lembaga yang ada di masyarakat, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana kita bisa mewujudkan partisipasi masyarakat? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa masyarakat itu memang punya partisipasi yang nyata gitu ya. Pertama, kita survei dulu, termasuk konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Jadi harus turun langsung ke lapangan untuk mengenali kawasan yang akan direncanakan, sekaligus kenalan gitu ya, konsultasi lokal. Kemudian memanfaatkan petugas lapangan, surveyor, untuk melihat kondisi di lapangan untuk membarui informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan. Karena kadang ada informasi yang hanya bisa diperoleh lewat observasi. Gitu. Tidak selalu semua informasi sekunder itu sudah cukup. Kemudian perencanaan yang dibuat itu sifatnya desentralisasi. Jadi pusat itu hanya memfasilitasi, sehingga peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi itu semakin besar. Karena kalau masih tersentral, terpusat, ya peluangnya mereka untuk berpartisipasi kan kecil, karena tinggal jalanin aja biasanya kalau dari pusat kan seperti itu ya. Kemudian perencanaan oleh pemerintah lokal, nah ini bagian dari desentralisasi tadi. Jadi pemerintah lokal menggandeng masyarakatnya untuk merencanakan kotanya, wilayahnya. Lalu tidak lupa juga melakukan strategi pengembangan komunitas, Komdev. Jadi masyarakat itu disiapkan dulu supaya mereka memang punya kemampuan untuk
berpartisipasi dalam perencanaan. Nah, bagaimana kita melakukan implementasi perencanaan partisipatif? Jadi anggaplah kita akan membangun sebuah desa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan partisipatif ketika membangun desa? Maka ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kita gali dulu potensi dari masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu kita libatkan dalam penggalian potensi. Kemudian kita bina, misalnya teknologi yang bisa digunakan untuk masyarakat desa itu berproduksi misalnya. Kita mau meningkatkan desa one village one product misalnya, rencana seperti itu. Nah, bagaimana produk itu bisa keluar dengan outputnya lebih baik? Maka kita bina dengan teknologi. Kita cuma membina, jadi masyarakat yang akan menjalankan. Kemudian setelah teknologinya sudah dibina, maka unit usahanya yang dibina. Kemudian setelah unit usahanya dibina, maka ada jembatan dari pemerintah antara unit usaha ke lembaga lain, ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka diberikan jalan untuk membuka linknya gitu ya, link ke level yang lebih tinggi, misalnya dari level kecamatan dikenalkan link ke level kota, ke level kabupaten, mungkin ke level nasional. Kemudian didukung dengan kebijakan-kebijakan seperti misalnya kredit lunak, kemudian pasarnya, marketnya, sehingga iklimnya itu memang mendukung untuk pembangunan. Jadi kira-kira implementasinya seperti itu ya, kalau berpartisipasi. Jadi kita itu tidak mengatakan kamu harus gini, enggak. Tapi kita lihat potensinya, kemudian kita siapkan dengan teknologi, kita siapkan dengan unit usahanya, kita bukakan jalannya supaya masyarakat itu jalan sendiri gitu loh. Jadi beda dengan perencanaan yang non partisipatif, yang kamu harus lakukan ini ya, 3 bulan pertama harus jadi ini, 3 bulan kedua harus jadi ini, setahun itu harus jadi ini. Jadi mereka tuh mengerjakan yang sudah disusun oleh sebelumnya. Kalau ini mereka hanya didorong aja. Nanti kembangkan sendiri. Ini jalannya sudah dibuka. Gitu. Kemudian, nah, ketika kita mengimplementasikan perencanaan partisipatif, pertama perhatikan bahwa program itu harus berdasarkan fakta dan kenyataan. Kondisi real lah ya. Kemudian harus perhitungkan kemampuan masyarakat, entah dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya. Jadi supaya mereka bisa menjalankan perencanaan tersebut dengan baik juga. Kemudian unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat. Nah, siapa-siapa aja nih stakeholder dalam masyarakat, apa kepentingannya. Nah, program itu juga harus seimbang. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Kemudian pastikan ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, namanya partisipatif kan. Jadi harus ada partisipasi masyarakat, kemudian organisasi yang sudah ada, misalnya koperasi unit desa, kemudian bina tani dan lain sebagainya, itu harus dilibatkan. Jadi kita tidak menyuruh menjalankan, tapi kita libatkan, kita terima masukannya untuk mengembangkan desa tadi, contohnya desa tadi. Kemudian programnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dalam evaluasi itu kita beri kemudahan. Tidak perlu pakai indikator-indikator yang sulit gitu ya. Intinya kalau ada perubahan aja tuh sudah oke lah. Kemudian harus perhitungkan kuat gitu ya, kondisi uang, waktu, alat, dan tenaga yang tersedia. Jadi kita benar-benar harus melihat kondisi di masyarakat, di lapangan. Jadi program yang kita buat itu memang acuannya ke sana, bukan dari awal sudah disusun, kamu tinggal jalanin. Kemudian berdasarkan levelnya, ada 8 tingkatan partisipasi, mulai dari yang paling rendah, manipulation, sampai ke citizen in control, yang paling tinggi. Jadi manipulasi ini di mana masyarakat itu cuma dipakai aja namanya sebagai anggota dalam badan penasehat. Jadi nggak ada perannya, cuma
namanya jadi comot gitu. Kemudian terapi, level yang kedua. Jadi peran perencana itu sudah ada, sudah dilibatkan, tapi seperti dokter dengan pasien. Mereka diarahkan untuk mengikuti anjuran dari kita. Jadi mereka memang dikumpulkan, dilibatkan, tapi kayak di doktrin harus begini ya. Jadi harus sudah diarahkan. Bukan lagi mereka maunya apa, tapi bagaimana kita bisa membentuk mereka menjalankan apa yang kita mau. Kemudian informing. Jadi tingkat ini adalah pemberian informasi, sosialisasi, haknya apa, tanggung jawabnya apa, kemudian pilihannya sudah tersedia, mereka tinggal pilih. Jadi partisipasinya di sana. Setidaknya ada pilihan gitu ya, yang bisa dipilih, bukan harus menjalankan satu model saja. Kemudian consultation, level keempat ini masyarakat diundang setelah diberi informasi. Jadi kayak public hearing. Gimana? Setelah kami sosialisasikan, apa kekurangannya, gimana yang belum pas, hanya konsultasi. Nanti akan dibuat revisi. Kemudian level selanjutnya adalah application. Jadi masyarakat itu sudah punya pengaruh, meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh pihak punya kekuasaan. Jadi sedikit-sedikit bisalah menyampaikan perubahan dalam rencana. Walaupun mungkin porsi mayoritasnya masih dipegang oleh pemerintah gitu ya. Kemudian partnership, ini sudah mulai ada kemitraan. Jadi ada peran masing-masing yang setara, di mana masyarakat itu fungsinya sebagai apa, pemerintah fungsinya sebagai apa. Jadi tidak saling mencampuri. Kemudian level ketujuh, delegated power. Nah, masyarakat itu diberi kelimpahan wewenang untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Jadi sudah dikasih kewenangan untuk membuat programnya sendiri atau membuat keputusan pada rencana-rencananya. Dan yang terakhir, citizen control. Jadi masyarakat 100% mengatur dirinya sendiri. Jadi mereka sudah punya program atau lembaga untuk mengatur dirinya sendiri. Mereka rencanakan sendiri, mereka jalankan sendiri. Jadi dari mereka untuk mereka, oleh mereka. Nah, biasanya masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan itu ada 3 motivasi. Yang pertama, takut atau terpaksa gitu ya, karena adanya perintah. Jadi misalnya dari kepala desa, besok datang FGD ya, kalau nggak datang nanti kita sanksi, ada denda. Nah, masyarakat kan takut, waduh, yaudah saya datang aja. Jadi seakan-akan partisipasi ini beneran ada, padahal itu paksaan gitu. Yang kedua, ikut-ikutan. Jadi rasa solidaritas yang tinggi. Kalau nggak ikut, segan gitu ya. Yang lain ikut kok, saya nggak. Nah, jadi apalagi kalau pimpinan tokoh masyarakatnya datang, wah itu biasanya bawahannya tuh pasti ikut gitu, karena segan. Yang penting muncul dulu. Nggak ada yang nyuruh memang, tapi rasa segannya ini yang mendorong mereka untuk datang. Dan yang paling tinggi adalah kesadaran. Jadi memang mereka datang menyadari bahwa mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasi, mereka punya kesadaran untuk membuat wilayahnya menjadi lebih baik. Nah, dalam setiap model perencanaan pasti ada hambatan. Nah, hambatannya ada 2 kalau kita bisa clusterkan, kita kelompokkan. Yang pertama, ketidaksiapan masyarakat. Yang kedua, hambatan dalam prosesnya. Jadi dari masyarakat itu biasanya kemiskinan yang menjadi hambatan, karena jangankan waktu untuk tenaga menghadiri pertemuan-pertemuan, untuk bekerja aja tuh mereka udah pontang-panting gitu ya. Untuk mencari nafkah aja udah susah payah. Jadi sesuatu yang tidak ada nilainya, mereka pasti nggak mau hadir gitu. Kemudian masyarakatnya itu kurang pengetahuan, kurang kemampuan yang efektif untuk dapat menggerakkan masyarakat. Jadi masyarakat itu kurang disiapkan. Kemudian lemahnya rasa kebersamaan, apalagi di perumahan ya contohnya, atau di lingkungan yang relatif baru dan elit.
Jadi individualnya itu sangat tinggi. Kemudian adanya perbedaan kepentingan. Jadi di masyarakat pun ada kelompoknya, ada masing-masing kelompok itu punya kepentingan. Nah, mungkin sulit untuk menyatukan kepentingan tersebut. Dan ada keengganan juga untuk mengutarakan pendapat. Kayak ada yang berkeberatan, diam aja, malu-malu. Kayak mahasiswa ada pertanyaan, diam aja, enggan bertanya gitu ya. Nah, kemudian memang nggak ada kesadaran dari masyarakat terkait haknya untuk berpartisipasi. Jadi mereka acuh tak acuh gitu ya. Nggak peduli gitu dengan lingkungannya, apatis. Kemudian dari proses, hambatannya adalah konsep dan makna partisipasi itu belum dipahami oleh masyarakat, bahkan perencana itu sendiri. Mereka menganggap yang penting ada nama masyarakat, misalnya, itu sudah partisipatif. Padahal kan ada tingkatannya tadi sampai 8. Kemudian proses itu juga bisa berjalan kalau keinginan rakyat masih rendah karena nggak ada imbalan. Karena paling nggak kan ada waktu dan tenaga yang mereka gunakan gitu ya. Kayak FGD sudah ngundang orang yang nggak datang, yang nggak bisa jalan, prosesnya terhambat. Kemudian dari kebiasaan masyarakat sendiri, dari perilaku yang biasanya top down, sekarang harus bottom up, harus menyampaikan aspirasi, kadang itu sulit untuk membuka pikiran itu ya. Biasa disuruh, sekarang harus ada inisiatif, itu kadang transisinya agak berat. Sehingga secara proses pun akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pekan ini terkait model perencanaan advokasi dan partisipatif.